kita akan belajar tentang input dan output DLP sederhana. Nah, pertama-tama teman-teman buka aplikasi DLP yang sudah terinstall di komputer atau laptop kalian masing-masing. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi DLP. Nah, untuk teman-teman jika ingin menyimpan project awal, itu kalian pilih saja menu file, langsung kalian pilih menu yang save all. Nah, di situ nanti kalian bisa menyimpan from-nya dulu, biasanya itu namanya unit, dan nanti ada juga project untuk seluruh file project yang kalian buat. Jadi untuk simpannya itu ada unit sama project. Untuk penyimpanannya sendiri itu kalian bebas bisa menyimpan di mana saja, mau di folder D atau folder kalian di mana. Tapi jangan lupa jika nama project mau diubah, itu usahakan jangan menggunakan spasi. Jika sudah tersimpan projectnya, kalian bisa mulai mendesain tampilan dari aplikasi kalian. Nah, di sini saya mencoba untuk memasukkan label ke dalam form, dan jika kita ingin mengubah isiannya, kita bisa mengubah di bagian propertiesnya di captionnya. Nah, di sini saya ingin menambahkan group box untuk hiasan lah seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa memasukkan label ke dalam group boxnya, jadi nanti biar terlihat lebih rapi gitu. Jika group boxnya ingin dihilangkan tulisannya di bagian captionnya, kalian bisa menghapusnya. Nah, di sini teman-teman bisa mendesain sesuai kebutuhan aplikasi kalian. Nah, jika teman-teman ingin membuat suatu inputan, di sini saya menggunakan elemen edit untuk sebagai wadah inputannya. Jadi ditambahkan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika teman-teman ingin mengubah ukuran atau model dari si elemennya, kalian bisa memilih elemen-elemen yang mau diubah, lalu kalian klik yang properties font. Nah, di sini kita bisa mengubah dari ukuran, bentuk fontnya, tebal tipisnya font, seperti itu. Nah, jika teman-teman mengubah yang labelnya itu di caption, jika kalian ingin menghapus nama dari si editnya, itu kalian bisa menghapusnya di bagian teks di properties. Jadi di saat di run nanti dia akan tidak muncul tulisan editnya seperti itu. Nah, jika sudah, teman-teman juga bisa mengubah warnanya di bagian color, atau ingin menambah elemen lain seperti button, silahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jika sudah mendesain sesuai dengan kebutuhan, kita akan lanjut ke bagian coding. Nah, di sini saya ingin membuat suatu program di mana di saat kita melakukan penginputan pada edit nama npm kelas dan nomor HP, dan di saat kita klik button proses, dia akan muncul di label 6 yang ada di bawah. Nah, caranya gimana? Kita ngodingnya di button proses dengan cara double klik pada button proses, dan nanti kita langsung akan diarahkan pada bagian codingannya. Nah, di sini kita tuliskan, karena kita ingin menampilkan di label 5 atau 6 yang ada di bawah, kita tuliskan label 6 titik caption. Nah, baru isinya ngambil dari mana? Nah, label 6 titik caption titik 2 sama dengan kita contoh ingin nampilin dari inputan edit 1. Nah, berarti kita langsung tulis edit 1.text seperti itu. Nah, ini contohnya saya mau menampilkan inputan dari edit 1 dan ditampilkan di label 6 gitu. Jangan lupa diberikan titik koma ya. Kita coba running. Nah, kita coba melakukan penginputan Amelia, pas diklik proses. Nah, dia akan muncul di label 6 juga Amelia sesuai dengan inputan yang kita mau. Nah, karena tadi baru melakukan proses inputan dan output hanya di edit 1, kita tambahkan untuk hasil inputan dari edit npm kelas atau nomor HP dengan cara untuk menggabungkan hasil dari inputan edit 1 dan edit 2, kita bisa menggunakan simbol tambah, yaitu dengan tanda plus.
dan kita tambahkan kalimat jika kita ingin menambahkan kalimat di dalam outputnya. Contoh, saya ingin menampilkan nama, lalu kata selanjutnya adalah dengan npm berapa, baru kita memunculkan si inputan npm. Nah, di sini kita tulisnya edit 1.text plus dengan npm plus edit 2.text, seperti itu. Jadi kita langsung panggil saja edit berapa yang mau kita tampilkan. Nah, di sini untuk di label 6 saya memasukkan hasil inputan dari edit 1.text, lalu saya tambahkan string atau kalimat dan saya gabungkan dengan edit 2, edit 3 dan edit 4. Nah, sekarang kita coba running. Kita melakukan inputan di edit 1, edit 2 dan edit 3. Di saat kita klik proses, dia sudah menampilkan semua di label 6 sesuai dengan inputan yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan membuat button batal, di mana button ini fungsinya untuk menghapus isian yang sudah kita input pada suatu teks. Jadi kalau kita ada kesalahan dalam menginput, kita bisa melakukan penghapusan gitu. Nah, caranya bagaimana? Itu dengan cara kita panggil edit berapa. Contoh di sini edit 1.text titik 2 sama dengan petik-petik titik koma. Nah, coba kita running. Contoh saya melakukan penginputan. Di saat saya klik button batal, nah di edit 1 dia akan terhapus sehingga kita bisa melakukan penginputan ulang. Nah, karena di sini editnya ada 4, kalian bisa mengcopy paste codingannya dan dilakukan di edit 2, 3 dan 4. Kita coba running, kita tuliskan inputannya, contoh di edit 1, edit 2 dan edit 3. Lalu kita klik button batal. Nah, di sini dia sudah terhapus ya. Selanjutnya kita akan menambahkan satu button lagi untuk memproses, dimana di saat kita melakukan suatu inputan di edit 1, 2 dan 3, 4 itu akan hasilnya muncul di form kedua gitu. Nah, di sini saya buttonnya saya namai simpan, lalu nanti kita akan coding di button simpan tersebut dengan cara double klik, nanti kita coding di bagian button simpan. Nah, sebelum kita loading di button simpan, kita buat new dulu form kedua untuk menyimpan hasil outputnya. Kita klik new form, lalu tampilkan form kedua, lalu di sini kita desain tampilan untuk output dari inputan di form 1 gitu. Nah, di sini contohnya saya ingin membuat tampilan surat izin gitu. Jadi nanti ada kalimatnya dengan ini saya izin untuk kenapanya, baru nanti detail dari nama, kelas, nomor HP itu ambil dari form pertama. Nah, di sini teman-teman desain sesuai dengan surat yang ingin kalian buat. Baik, jika dirasa semua tulisannya mau kalian tampilkan itu sudah sesuai, nah di sini kalian sediakan satu label yang akan menghasilkan input dari form pertama gitu. Nah, di sini saya untuk edit 1 itu saya tampilkan di label ke-12 dan label lainnya. Jadi masing-masing label nanti akan menjadi wadah dari hasil inputan data di form pertama. Nah, ini terakhir, berarti kita tinggal ke button di form 1, di button simpan, kita coding untuk memindahkan inputan dari form pertama yang ada di edit 1, 2, 3, dan 4 menuju ke label yang sudah kita siapkan. Nah, caranya kita double klik untuk button simpan. Nah, di sini kita coba dulu fungsi untuk berpindah dari form 1 ke form 2 terlebih dahulu dengan cara kita tuliskan dulu form yang mau kita buka, yaitu form 2.show.
Nah, jika teman-teman rasa nanti ada muncul notifikasi error, itu dibiarkan saja. Kalian klik yes, karena di situ di saat kita generate ke form yang selanjutnya, nah si dari Delphi-nya sendiri itu dia nanti otomatis membuat suatu fungsi gitu untuk di form 2. Nah, di sini saat kita klik button simpan, dia akan lanjut ke form selanjutnya ya, berarti berhasil. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan codingan untuk melempar hasil inputan data dari form 1 ke form 2. Cara untuk memindahkan datanya adalah dengan cara kita memanggil form yang kita tuju, yaitu dengan cara form 2 label berapa yang mau kita tampilkan. Contoh di sini adalah label 12. Jadi form 2 titik label 12 titik caption titik 2, lalu dari mana sih asal data tersebut gitu. Nah, di sini kan untuk label 2 itu dia menampung isian dari nama berasal dari edit 1 di form 1, berarti kita tuliskan form 2.label 2.2 sama dengan edit 1.text. Nah, di sini untuk editnya kita tidak usah menuliskan form 1.edit 1 karena dia masih berada di wilayah form 1. Jadi untuk formnya kita hanya untuk di form yang kita tuju saja, seperti itu. Nah, di sini berhasil ya. Kita coba di saat kita running, saya menuliskan kata Anggi, dan saat saya klik button proses dia muncul di form 1, dan saat saya klik button simpan dia akan muncul di form 2 gitu, tulisannya Anggi sesuai dengan isi dari form 1. Nah, ini teman-teman bisa melakukan cara ini untuk diedit yang lainnya gitu. Nah, cara cepatnya teman-teman bisa mengcopy paste untuk edit-edit lainnya, tinggal diganti saja sesuai dengan kebutuhan yang kalian gunakan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba proses dari masing-masing button. Di sini saya mencoba untuk melakukan proses penginputan pada edit 1, 2, dan 3 pada form 1. Nah, setelah kita melakukan proses penginputan dari masing-masing edit, kita klik button proses, itu dia menampilkan data sesuai dengan yang kita input gitu. Nah, selanjutnya kita coba klik button simpan. Nah, di saat kita klik button simpan ini sendiri, datanya akan berpindah gitu sesuai dengan inputan kita di form 1. Nah, kita kembali dia ke form 1, dan saat kita batal dia akan kosong gitu, jadi kita bisa melakukan penginputan ulang. Nah, bagaimana sih caranya biar di saat kita mengklik button proses ataupun simpan, inputan pada edit itu akan tidak bisa kita lakukan proses penginputan gitu. Nah, caranya dengan kita menggunakan fungsi enable. Nah, caranya gimana? Contoh, saya di saat mengklik button simpan, itu enable-nya itu mau saya matikan gitu. Nah, itu kita bisa main di false ataupun true. Kalau enable-nya kita true, berarti itu si teksnya bisa kita klik. Tapi kalau seumpama kita enable-nya false, itu berarti si editnya tidak bisa kita klik gitu, atau kita melakukan proses penginputan. Nah, nanti teman-teman coba main di situ gitu, coba di program masing-masing. Untuk
Membuat suatu program inputan sederhana dengan memindahkan form 1 ke form 2 sangatlah mudah ya teman-teman. Jadi kita hanya main ke label atau komponen apa yang mau kita tampung sebagai wadah, lalu titik 2 sama dengan sumber dari data tersebut, kayak gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa nyoba di laptopnya masing-masing, dan jika ada kendala bisa komentar di video ini atau bisa bertanya di via grup kelas. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.